Halo bro, selamat datang di Channel Insight. Hari ini kita akan bahas tentang fenomena gerakan sosial yang diinisiasi oleh Gen Z. Gelombang politik global sedang berubah cepat, dan salah satu aktor paling mengejutkan yang semakin masif muncul ke permukaan adalah generasi Z. Salah satu peristiwa terbaru, Gen Z memotori pemakzulan presiden dan mendorong pergantian rezim di Madagaskar. Namun, yang paling menarik bukan pergantian kekuasaannya, melainkan bagaimana Gen Z menjadi pemicunya. Anak-anak muda yang lahir setelah milenium yang bahkan tidak tumbuh dalam tradisi politik klasik. Fenomena ini bukan kasus tunggal. Pasca pandemi, ledakan serupa muncul di beberapa belahan dunia, seperti Maroko, Nepal, Kenya, Chile, Peru, Myanmar, Bangladesh, dan Filipina, termasuk Indonesia. Gen Z tidak bergerak di bawah bendera partai, serikat, atau organisasi formal. Mereka tidak menunggu komando, tidak tunduk pada hierarki, dan tidak merasa perlu menumpang pada LSM atau ormas. Tidak ada rapat resmi, tidak ada manifesto panjang, tidak ada tokoh karismatik yang dikultuskan. Mereka bergerak tanpa instruksi, melompat dari percakapan digital ke aksi jalanan, dan melampaui logika organisasi masyarakat sipil konvensional. Pertanyaannya kini, apa yang membuat generasi ini mengisi ruang politik yang dulu ditempati NGO, serta bagaimana NGO mereposisi diri di tengah gerakan Gen Z ini? Ada 3 faktor yang membuat Gen Z menjadi kekuatan politik global baru. Pertama, mereka hidup dalam tumpukan krisis yang saling bertumpuk. Seperti krisis iklim yang mendorong hadirnya berbagai krisis multidimensi, disparitas ekonomi yang semakin tinggi, pekerjaan yang tak pasti, kehidupan demokrasi dan politik yang stagnan, bahkan mengalami kemunduran, krisis identitas, dan degradasi lingkungan. Pakar sosiologi menyebutnya sebagai polikrisis yang dapat dimaknai sebagai keadaan ketika berbagai krisis terjadi bersamaan, saling terkait, dan memperkuat dampaknya. Polikrisis bersifat kompleks, lintas batas wilayah dan sektor, sulit diprediksi, serta bisa memunculkan kejutan besar yang tak terduga. Bagi generasi sebelumnya, polikrisis mungkin dipahami sebagai anomali. Tetapi bagi Gen Z, krisis yang terjadi berlapis ini menjadi ruang yang dihidupi sehari-hari. Hal ini terjadi di berbagai belahan dunia. Fenomena gerakan Gen Z di Madagaskar dipicu krisis struktural yang terjadi karena layanan dasar yang sepenuhnya tidak bisa diakses, korupsi yang merajalela, dan impunitas politik yang semakin meluas. Hal yang sama juga menjadi pemicu gerakan Gen Z di Nepal dan Indonesia. Gen Z tumbuh dalam ketidakpercayaan terhadap institusi yang selama ini dianggap sebagai kanal perubahan seperti partai, parlemen, media, bahkan NGO dan LSM yang disebut sebagai bagian dari sistem yang sedang mengalami krisis legitimasi. Semua institusi itu bagi Gen Z tampak terlalu lamban, tersandera kompromi, atau telah dijinakan kepentingan korporasi dan negara. Gen Z tak lagi percaya bahwa perubahan hanya mungkin terjadi lewat kebijakan, audiensi, diskusi, ataupun kerja-kerja LSM. Hal ini yang membuatnya berbeda dengan gerakan sosial baru atau GSB yang muncul pada era 70-an sampai 90-an. Hal ini penting untuk diperjelas mengingat acap kali gerakan Gen Z disamakan dengan GSB. Meski dalam beberapa titik ada kesamaan, tetapi terdapat logika gerakan dan situasi yang berbeda. GSB lahir dari masyarakat industri maju, demokrasi liberal, dan pasca runtuhnya negara kesejahteraan atau welfare state. Di sisi lain, gerakan Gen Z lahir dari polikrisis, yang di dalamnya berbagai krisis terjadi secara bersamaan. Selain itu, gerakan Gen Z tidak hanya berjarak dengan institusi negara, ataupun partai atau NGO, tetapi sama sekali menolaknya. Bisa disebut bahwa gerakan Gen Z ini post-NGO, post-organizational politics, yang memang anti dengan organisasi gerakan lama. Selain itu, yang juga paling berbeda adalah anatomi gerakan yang dipengaruhi teknologi. Bagi GSB, tatap muka, pamflet, dan organisasi berbasis struktur menjadi penopangnya. Sementara gerakan Gen Z bergerak dalam logic of platform yang cenderung melihat viralitas jauh melampaui kebutuhan akan struktur tertentu. Mereka bisa membangun mobilisasi tanpa organisasi, tanpa kantor, tanpa pendanaan. Penggeraknya pun banyak prematur secara usia tetapi agaknya matang secara kesadaran politik dibandingkan GSB yang pelaku utamanya memang kader LSM, aktivis, atau simpatisan organisasi. Karena itu, gerakan Gen Z bukan sekadar gelombang baru dari GSB, melainkan mutasi sosial politik yang lahir dari dunia yang berbeda, cara bergerak yang berbeda, dan orientasi yang melampaui kerangka gerakan sosial klasik. Selain itu, Gen Z hidup dan bergerak dalam ekosistem digital. Bukan sekadar pengguna teknologi, melainkan Gen Z telah bermetamorfosis sebagai subjek politik yang terkoneksi secara real-time lintas negara. Mereka tidak lebih dahulu menjadi aktor sipil, tetapi sebaliknya,
Mereka adalah aktor digital yang kemudian bergerak menjadi aktor sipil yang identitasnya tidak tunggal, meliputi gamer, anak kuliahan, influencer, ataupun anak sekolah. Mereka bisa melihat protes yang terjadi di Bangladesh, membandingkannya dengan situasi di Myanmar, menyerap pengalaman di negara lain, dan menerjemahkannya dalam situasi lokal masing-masing. Imajinasi politiknya kosmopolit, tapi praktiknya sangat kontekstual. Bahkan, simbol perlawanan yang dipergunakan pun seringkali seragam, yang terinspirasi dari budaya pop atau anime, seperti yang terjadi di beberapa gerakan Gen Z, yang mempergunakan bendera yang menampilkan tengkorak, Jolly Roger yang tersenyum dengan 2 tulang bersilang, dan mengenakan topi jerami. Simbol ini berasal dari seri manga One Piece, yang tokoh utamanya, bajak laut topi jerami, memberontak melawan dunia yang tidak adil, dan menentang kekuasaan yang korup. Identitas dan simbol perlawanan ini pun terbentuk, tersebar, dan akhirnya menjadi semacam kesepakatan yang didukung platform digital. Solidaritas antar Gen Z lintas negara ini lahir dari meme, #fandom budaya pop, dan pengalaman ketertindasan dari rezim di negaranya. Proses inilah yang membentuk imajinasi digital, bukan karena ideologi perlawanan klasik yang biasa disinyalir menjadi dasar dari gerakan. Kemudian lahirlah apa yang disebut rhizome atau diterjemahkan di Indonesia sebagai gerakan. Rimpang yang dikenal tidak terlembaga, tidak hierarkis, tanpa pusat kepemimpinan, spontan, dan bergerak karena moral urgency, bukan proyek. Gerakan ini tidak bergantung pada satu tokoh, ideologi tunggal, atau satu isu. Apapun bisa menjadi pintu masuk, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, sulitnya akses air ataupun listrik, akses pekerjaan yang susah, represi pemerintah, hingga korupsi. Karena bersifat cair dan majemuk, mereka bisa terus tumbuh dan bangkit meski direpresi. Jadi begitu bro, obrolan kita hari ini terkait fenomena Gen Z. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti obrolan kita yang lainnya.